kabarnya hari ini? Baik. Sehat toh? Sehat. Nah, sekarang kita sebelum memulai kegiatan hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang mau minta doa? Saya dulu. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai kita berdoa. Berdoa untuk teman-teman saya masing-masing berdoa. Terima kasih Manda. Hari ini anak-anak semuanya ditemukan di tempat ini. Sudah tahu kenapa nggak ditemukan di tempat ini? Dikumpulkan jadi satu ini sudah tahu. Nah, kira-kira kenapa? Karena ada masalah. Masalahnya apa kira-kira? Masing-masing berbeda-beda. Jadi ini terima kasih pagi hari ini semuanya sudah datang dalam keadaan sehat, sudah dibuka dengan doa oleh Manda. Terima kasih Manda ya. Jadi anak-anak semuanya dipertemukan di sini ada sebuah kegiatan atau kegiatan yang namanya konseling kelompok. Ya, konseling kelompok itu kalian di sini diharapkan bisa memperoleh atau mendapatkan solusi dari setiap masalah yang kalian hadapi. Jadi solusinya permasalahannya itu satu, tapi diselesaikan secara bersama-sama. Mencari solusi yang terbaik. Ya. Jadi nanti kalian semuanya lembaga pemenangan itu dapat laporan ya, di guru mata pelajaran sekaligus dari Bapak Guru yang sering mengajar di kelas kalian, termasuk wali kelas kalian, bahwa akhir-akhir ini motivasi kalian belajar di kelas itu mengalami penurunan, tidak biasa seperti yang kemarin-kemarin. Nah, makanya kenapa dipertemukan dalam tempat ini. Nanti di kegiatan hari ini kita hanya belajar 45 menit saja, jadi gunakan waktu itu dengan baik. Ya. Guru berharap setelah kegiatan ini kalian akan mendapatkan solusi dari setiap masalah yang kalian hadapi. Kemudian di konseling kelompok nanti ada asasnya. Nah, di konseling kelompok itu ada 3 asas yang harus kalian pahami dan harus kalian jalankan selama kita mengikuti kegiatan ini. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Jadi minta tolong apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita bahas, yang kita diskusikan di tempat ini hanya untuk di tempat ini. Tidak boleh dibawa keluar, tidak boleh didiskusikan sama pacar, tidak boleh didiskusikan sama teman dekat, gitu ya, atau dengan teman-teman di kelas kalian. Tidak boleh, karena ini adalah bentuknya rahasia. Yang kedua adalah asas keterbukaan. Jadi kalian diminta tolong untuk terbuka di sini untuk menyampaikan permasalahan kalian. Jadi jangan suka saya ada masalah nih, saya tidak mau mengungkapkan. Jangan. Jadi di sini kita carikan solusi bersama. Yang ketiga itu keluarga. Dalam satu keluarga itu harus saling terbuka supaya kalau ada masalah komunikasinya itu nyambung. Kalau komunikasinya tidak nyambung, maka masalah itu tidak bisa terselesaikan. Sampai di sini bisa dipahami? Sekarang kalian bisa kenal satu sama lain ya? Sudah. Nah, kenalan kan hanya sebatas kenal nih. Sekarang kita perkenalannya itu beda sama yang lain, ya. Sebutkan nama kalian, nama panggilan saja, sama ciri khas kalian. Jadi setiap individu, setiap orang itu pasti memiliki ciri khas. Contohnya dimulai dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Retno. Saya orangnya itu jutek, tapi saya murah senyum. Nah, sekarang dimulai dari Eldo. Eldo, perkenalan diri dulu. Itu aja enggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya jutek. Ciri khas saya pemalas, tapi kalau misalnya di nomor 1. Masalah game nomor 1. Sekarang perkenalkan nama saya Amanda, saya orangnya pemarah, tapi saya penyayang. Pemarah tapi penyayang. Kemudian dia perkenalkan nama saya Daropa, saya panggilan orang kesini, soalnya saya punya ramah, aslinya ramah. Selanjutnya nama saya Gimpo, kalau saya sih orangnya ramah. Kemudian selanjutnya saya sendiri, saya bisa dibilang cerewet. Dan saya menjadi lewat tapi tidak sertifikasi. Sebenarnya yang terakhir nih, ayo siapa? Nama saya Satya. Ciri khas saya tidak suka mencampuri urusan orang lain, tapi saya suka menolong. Tidak suka mencampuri urusan orang lain, tapi suka menolong. Oke.
Terima kasih. Sudah saling kenal masing-masing ya. Jadi setiap individu itu pasti unik, pasti ada perbedaan. Nama sudah, kemudian identiti atau ciri khas saya sudah. Nah, sekarang kita mau masuk ke kegiatan inti. Jadi tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa kita mendapat laporan itu bahwa motivasi kalian belajar akhir-akhir ini kan menurun. Sebentar lagi kan mau ada ujian kenaikan kelas. Kalau tidak segera permasalahan itu diselesaikan, itu akan mengganggu proses kalian belajar terutama di sekolah. Jadi bukan minta tolong nanti dengan asas keterbukaan, kalian itu satu sama lain terbuka, mengungkapkanlah masalah kalian supaya yang lain itu bisa membantu. Bisa dipahami ya? Oke. Dimulai dari siapa yang kesepakatan dulu? Dimulai dari Aldo atau dari Satya? Satya. Oh, dari Satya. Silakan Satya. Masalahnya apa? Ungkapkan saja. Yang lain menyimak ya. Jadi etikanya kalau kita berkomunikasi ada orang berbicara, yang lain Mbak dengarkan dan Mbak menyimak. Silakan Satya. Saya itu dalam belajar saya Di sini untuk menyampaikan disimak ya. Kemudian selanjutnya, kalau saya pribadi, saya bisa dibilang orang yang suka ngeyel sih. Jadi kalau misalnya guru yang mengajar tidak sesuai dengan apa yang saya butuhkan, saya jadi merasa males banget sama gurunya. Tapi kalau gurunya itu bisa aktif, kayak misalnya dia mengajar ke semua anak, gak ke salah satu anak yang kita ajar, saya bisa menyesuaikan diri. oke, kalau begitu sudah ada dua ya, Satya sama Cindy. Sekarang kita ke selanjutnya, silakan Tifa. Kalau saya permasalahannya di begadang, saya suka tidur tepat waktu dan seringan ngantuknya baru di sekolah karena telat tidur. Karena telat tidur, jadi begadang. Kemudian di selanjutnya, Kalau saya sih suka telat ya, terus saya suka ngebuat tugas itu. Apalagi kalau misalnya tugasnya tuh kayak di mata pelajaran saya nggak suka tuh saya bolos. Kalau bolos ke toilet, gak balik-balik, balik ke UKS, kayak tidur di sana. Terus saya nggak mengikuti pelajaran itu. Dan kalau misalnya di kelas, saya lebih sering kayak main HP, kayak nggak fokus ya. Kalau saya sih mungkin saya orang cewek, saya rajinnya di kelas itu saya juga nggak konsentrasi, malah itu game online sama nggak bisa diam. Nggak bisa diam. Kalau diam di kelas biasanya apa? Main game. Iya. Main game, jadi tidak ada perhatian di pelajaran ya. Kemudian yang itu, Saya sih belakangan ini saya ribut sama pacar saya, mungkin itu yang menghambat proses belajar. ribut sama pacar sehingga mengganggu belajar di kelas. Nah, terima kasih buat anak-anakku semuanya sudah mengungkapkan permasalahan kalian. Nah, sekarang ada masalah, pasti harus dicarikan solusinya, ya. Nah, siapa? Silakan kalian saling memberikan saran. Mungkin Satya bisa kasih saran ke siapa, Cindy kasih masukan atau saran untuk masalahnya Eldo atau ke masalahnya Diva. Ayo silakan. Ayo Satya dulu boleh. Satya mau kasih saran ke siapa? Ke dia. Oke, kalau ada saran apa untuk masalahnya dia? bisa mengontrol diri. Untuk mengontrol diri. Ya. Oh ya, dia jadi saya pertegas kembali dari Satya katanya sama masalah kamu yang tadi sering-sering keluar kelas itu ya. Katanya harus bisa untuk mengendalikan diri. Kalau Cindy kira-kira mau kasih saran ke siapa? Oh, ke Diva. Silakan, ada apa masukan apa? Menurut saya kalau misalnya kelas sekolah tanpa begadang itu sebenarnya itu kurang disiplin sih menurut saya, dan itu juga begadang tuh benar-benar mengganggu kesehatan kita. Jadi kalau saran saya mending kurangi begadang atau kurangi waktu tidurnya biar nggak sakit atau nggak kelas sekolah. Oke, jadi manajemen waktu ya sini maksudnya ya. Oke. Kemudian Eldo, mungkin ada kasih saran ke siapa? Ke Ropa. Oke, silakan. Itu terutama karena kamu kan biasa bosan di kelas kan. Oke, kita semua kan pasti biasanya bosan juga karena lagi mendengar seri guru yang lagi jelas juga kan. Tapi usahakan untuk tidak mengganggu proses belajar mengajar, apalagi usir ke teman itu nggak boleh.
waktu, terus udah 1 jam tapi tidur, terus main game, asik main game. Ada lagi? waktunya belajar malah Waktunya belajar malah tidak belajar. Nah, itu yang dilakukan sama Amir. Dari video tadi kalian tadi sudah menyampaikan banyak Amir tidak ada waktu, tidak ada atur waktu, suka main game, WhatsAppan, tapi mengaku belajar. Kemudian ada dialog tadi ya, pada saat dia merenung itu kira-kira apa yang dia renungkan? Ada nih sosok Amir lagi yang tadi kalian sudah ungkapkan. Ada sedikit kesamaan kan? Dianya apa? Coba, halo, dianya apa? Jadi kemudian sebelum ditutup dengan doa, nanti kita bikin kesimpulan nih. Biasa, kan ada permasalahan sudah ada solusinya. Nah, di antara kalian berenam, siapa sih yang mau bikin kesimpulan tentang pertemuan hari ini? Oke, silakan Elio. Jadi kesimpulan saya itu kesuksesan itu Kesuksesan butuh perjuangan. Ada lagi? Silakan Saskia. Supaya ada perubahan dalam diri sendiri yang saya bilang tadi harus sendiri. Perubahan butuh proses, butuh perjuangan, dan dimulai dari diri sendiri. Itu berlaku untuk semuanya ya, tidak berlaku untuk dia. Jadi ya. Kemudian nanti sebelum kita doa, semua bawa HP ya. Sebelum kita tutup, siapa yang mau menjelas? Oke, sini silakan menjelas. Ibu dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, memang kita berdoa. Doa supaya dengan agama kita masing-masing, doa mulai. Doa bersama. Oke, terima kasih Cindy sudah menutup pertemuan kita hari ini dengan doa. Saya share evaluasi ya. Tolong nanti dibuka di WA kalian. Saya tunggu dalam Google Form ya evaluasi kegiatan kita hari ini. Bisa saya tunggu sampai nanti sore sekitar jam 5 sore